Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pada hukum ra. Hukum ra ya. Pada pembagian tafkhim maupun yang tarqiq. Adapun yang kita pelajari saat ini yang pertama adalah kita akan belajar pada hukum ra yang dibaca tarqiq, dibaca tafkhim, maaf. Maka tujuan pembelajaran yang pertama kita akan menghafalkan komentar dari hukum ra tersebut. Kemudian tujuan yang kedua adalah belajar memberikan pertanyaan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah belajar menjawab pertanyaan. Langsung saja Ustaz dan Ustazah, untuk menyingkat waktu kami baca, panjenengan bisa tirukan, bisa hafalkan, bisa disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ra dibagi dua, tafkhim dan tarqiq. Ra yang dibaca tafkhim, ra fathah tanwin, ra dhammah tanwin, ra sukun didahului harakat fathah atau dhammah. Ra sukun didahului hamzah wasal. Ra sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Contohnya ra fathah tanwin, Rabbana. Basiran, ra dhammah tanwin, ruziqna. Khabirun, ra sukun didahului harakat fathah atau dhammah, marhaban. Yursilu, ra sukun didahului hamzah wasal, irji'i. Warhamna, ra sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Mirsadun, qirtasun. Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Syahr, khusr. Baik Ustaz dan Ustazah, seperti itu tadi untuk komentar ya cara bacanya. Jadi kita baca dulu pada poin-poin penting ini. Bila sudah, maka kemudian baru pada contoh ayat. Adapun untuk yang kita ajarkan kepada anak adalah semuanya kita ajarkan agar anak ketika belajar hukum ra itu betul-betul tuntas. Adapun untuk yang dihafalkan cukup komentar poin-poin tadi ditambah dengan 2 contoh ayat. 2 contoh kalimat ya, 2 contoh kalimat. Kami ulangi sekali lagi Ustaz dan Ustazah, mohon bisa diperhatikan pada hukum ra yang dibaca tafkhim. Hukum ra dibagi 2, tafkhim dan tarqiq. Ra yang dibaca tafkhim, ra fathah tanwin, ra dhammah tanwin, ra sukun didahului harakat fathah atau dhammah, ra sukun didahului hamzah wasal. Ra sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Contohnya ra fathah tanwin, Rabbana. Basiran, ra dhammah tanwin, ruziqna. Khabirun, ra sukun didahului huruf mati, ra sukun didahului harakat fathah atau dhammah, marhaban. Yursilu, ra sukun didahului hamzah wasal, irji'i. Warhamna, ra sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Mirsadun, qirtasun. Ra hidup
didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Syahr, khusr. Baik Ustaz dan Ustazah, bila untuk komentar nanti silakan diajarkan kepada anak secara bertahap sesuai dengan koma ini bisa, okay? Sesuaikan dengan koma-koma ini. Jadi nanti anak-anak diminta untuk membiasakan menghafal komentar ya tanpa melihat peraga dan buku. Dengan contohkan per apa niki per koma ini per jeda. Kemudian bertahap. Bila per jeda sudah lancar, maka kemudian ditambahkan per satu baris, satu baris, satu baris, satu baris. Bila sudah nanti baru dirangkai menjadi lebih banyak sehingga anak tidak kesulitan dalam mengikuti panjenengan. Jangan sampai baru mulai anak-anak langsung suruh mengikuti dari awal sampai akhir. Mustahil untuk bisa anak menghafal tersebut. Maka sebagai guru kita harus memahaminya ya bahwasanya menghafal itu apalagi untuk anak-anak ya maka harus bertahap. Bila sudah lancar komentarnya Ustaz dan Ustazah, maka baru kita ajarkan, kita belajar memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Pada hukum ro, nanti bisa diperhatikan Ustaz dan Ustazah, ya ada beberapa pertanyaan yang panjenengan harus hafal. Kita contohkan langsung saja pada contoh kalimat berikut. Rabbana, Rabbana, ro. Ada hukum bacaan apa? Pertanyaan yang pertama, ada hukum bacaan apa? Langsung jawabannya adalah ro yang dibaca tafkhim, itu jawabannya. Mengapa? Pertanyaan kedua, mengapa? Langsung saja ini jawabannya ada di sini. Karena ro fathah. Karena di sini kondisinya ro fathah, maka yang dijawab adalah ro fathah. Karena ro fathah. Kemudian yang kita tanya adalah bukan hurufnya ada berapa, tapi hukum ro dibagi berapa. Nah, maaf ya. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah hukum ro dibagi berapa? 2. Jawabannya adalah 2. Sebutkan. Pertanyaan keempat, sebutkan tafkhim dan tarqiq. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan yang kelima adalah apa itu ro yang dibaca tafkhim? Baru nanti jawabannya adalah ro yang dibaca tafkhim adalah ro yang dibaca tafkhim. Maaf, ro fathah. Maaf, kami ulangi sekali lagi. Apa itu ro yang dibaca tafkhim? Ro yang dibaca tafkhim, ro fathah tanwin, ro dhamma tanwin, ro sukun didahului harakat fathah atau dhammah, ro sukun didahului hamzah wasal, ro sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Contohnya, ro fathah tanwin, Rabbana, basiran, ro dhamma tanwin, ruziqana, khabirun. Sampai situ saja untuk yang dihafal anak-anak, dan nanti untuk menjawab pertanyaan cukup sampai situ saja. Sekali lagi Ustaz dan Ustazah, kita contohkan sekali lagi, panjenengan bisa simak. Mungkin yang tadi yang pertama kurang mantap ya. Kami contohkan sekali lagi. Basiran, kami ganti yang lain nggih. Ruziqana, ru. Ada hukum bacaan apa? Ro yang dibaca tafkhim. Mengapa? Karena ro dhammah. Hukum ro dibagi berapa? 2. Sebutkan tafkhim dan tarqiq. Apa itu ro yang dibaca tafkhim? Ro yang dibaca tafkhim, ro fathah tanwin, ro dhamma tanwin, ro sukun didahului harakat fathah atau dhammah, ro sukun didahului hamzah wasal, ro sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah dibaca waqaf. Contohnya, ro fathah tanwin, Rabbana, basiran, ro dhamma tanwin, ruziqana, khabirun. Baik Ustaz dan Ustazah, sekali lagi kami contohkan. Kita contohkan pada materi yang lumayan sulit ya. Kita contohkan. Coba di syahr ini atau di khusr ini. Syahr. Ada hukum bacaan apa? Ro yang dibaca tafkhim. Mengapa? Karena ro hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah dibaca waqaf. Karena di sini sebelumnya fathah, maka yang nanti anak jawab adalah sebelumnya ada fathah. Kalau kondisinya yang sebelumnya ada dhammah, maka anak harus jawab yang dhammah. Jangan sampai disebutkan dua-duanya.
Kita ulangi sekali lagi ya. Coba Ustaz dan Ustazah perhatikan. Syahr. Ada hukum bacaan apa? Ra yang dibaca tafkhim. Mengapa? Karena ra sukun, karena ra hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada fathah dibaca waqaf. Hukum ra dibagi berapa? 2. Sebutkan tafkhim dan tarqiq. Apa itu ra yang dibaca tafkhim? Ra fathah, ra fathah, ra fathah tanwin dan seterusnya. Kita contohkan satu lagi Ustaz dan Ustazah. Mirsadun, mirsadun, mir, mir, mirsa, mirsa. Ada hukum bacaan apa? Ra yang dibaca tafkhim. Mengapa? Karena ra sukun didahului harakat kasrah bertemu huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Kha, sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Ra yang dibaca tafkhim ada berapa? 2. Sebutkan tafkhim dan tarqiq. Apa itu ra yang dibaca tafkhim? Ra yang dibaca tafkhim, ra fathah tanwin, ra dhammah tanwin dan seterusnya. Begitu Ustaz dan Ustazah. Coba satu pertanyaan untuk Ustaz dan Ustazah semua. Panjenengan coba jawab. Khusr. Khusr. Ada hukum bacaan apa? Mengapa? Hukum ra dibagi berapa? Sebutkan. Apa itu ra yang dibaca tafkhim? Baik, Ustaz dan Ustazah seperti itu ya. Untuk pembelajaran pada ra yang dibaca tafkhim. Monggo nanti yang harus diperhatikan adalah ketika pembelajaran ini tahapan pembelajaran dalam mengajarkan materi tajwid. Yang pertama tentu kita ajarkan komentar terlebih dahulu kepada anak-anak. Usahakan sekali Ustadz dan Ustadzah ketika mengajarkan komentar kita tidak membuka peraga maupun buku. Usahakan sekali. Apabila Ustadz dan Ustadzah kesulitan, mungkin ada yang belum hafal betul-betul, maka apalah daya tetap dibuka pun boten punapa. Kemudian yang selanjutnya bila komentar sudah kita mantapkan, anak-anak sudah lancar komentar, kita pahamkan kepada anak. Anak-anak, ya yang tadi kita pelajari adalah ra yang dibaca tafkhim. Disampaikan kepada anak-anak. Tafkhim itu apa anak-anak kita sampaikan. Usahakan anak-anak interaktif dalam pembelajaran. Jangan sampai kita menggunakan sistem khutbah ya, sistem khutbah. Tapi kita sampaikan secara interaktif ya. Oke anak-anak, tadi kita belajar apa? Hukum ra Ustadz. Hukum ra dibagi berapa anak-anak? 2 Ustadz. Apa itu? Tafkhim dan tarqiq. Coba Ustadz mau tanya, ra yang dibaca tafkhim itu maksudnya apa? Biarkan anak berpikir terlebih dahulu, bila tidak bisa baru kita sampaikan. Anak-anak didengarkan baik-baik, dipahami bahwa ra yang dibaca tafkhim adalah ra yang ketika kita baca dengan posisi dengan kondisi tebal. Seperti apa tebal itu? Nanti kita akan pahamkan. Begitu Ustaz dan Ustazah, bila sudah baru nanti kita masuk pada kita pahamkan dulu. Contoh anak-anak, ra yang dibaca tebal seperti ini. Ra, nah, ini tebal anak-anak ya. Berbeda dengan ra yang dibaca tipis nanti. Ru itu tebal. Mer tebal. Ir tebal. Mir tebal. Syahr itu tebal. Nah, begitu satu-satu nggih. Kita pahamkan kepada anak, baru kita ajarkan bagaimana cara menjawab pertanyaan. Bila sudah kita ajarkan komentar, kita pahamkan ya. Kemudian kita ajarkan bagaimana cara menjawab pertanyaan. Pada saat itu kita baru buka peraga. Buka peraga, kita tunjuk pada soal-soal ringan dulu. Anak-anak dicoba untuk menjawab pertanyaan. Rabbana, ada hukum bacaan apa? Anak menjawab. Mengapa? Anak menjawab. Bila tidak bisa, usahakan anak-anak kita pahamkan dulu. Kalau yang belum mantap, kita ulangi lagi. Sampai betul-betul anak bisa pada setiap tahapannya. Ada hukum bacaan apa? Kok anak belum mantap, ulangi lagi. Tanya lagi, ada hukum bacaan apa lagi? Seperti itu terus.
Pada tahapan mengapa, pada tahapan hukumnya ada berapa, itu juga kita tanyakan sampai betul-betul anak tuntas, anak-anak betul-betul paham. Jangan sampai anak ini gantung. Maksudnya gantung itu belum benar-benar paham, kita sudah buru-buru pada tahapan selanjutnya. Anak belum benar-benar paham dalam menjawab satu pertanyaan, kita sudah mencoba untuk memberikan pertanyaan yang kedua. Ini akan menjadikan sebuah PR yang besar untuk anak-anak dan kasihan sekali. Maka ini tugas siapa? Tugas kita sebagai guru. Baik, Ustaz dan Ustazah, itu untuk cara mengajarkan hukum ra' pada pembagian yang pertama, ra' yang dibaca tafkhim. Untuk ra' yang dibaca tafkhim ini membutuhkan antara 2 sampai 3 pertemuan. Maka jangan buru-buru sekali Ustaz dan Ustazah, nggih. Jangan buru-buru sekali. Hukum ra' ini tidak semudah yang dibayangkan oleh kita. Untuk anak-anak, hukum ra' ini termasuk adalah hukum yang tergolong sulit. Tapi ingat, jangan pernah kita sampaikan kepada anak-anak hukum ini sulit. Kita selalu sampaikan semua hukum yang ada pada materi tajwid adalah mudah. Itu selalu kita tanamkan kepada anak. Baik, Ustaz dan Ustazah, begitu yang bisa kami sampaikan. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.